السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعزائي وأحبائي jamaah salat maghrib yang saya hormati dan saya cintai, malam ini kajian kita adalah tafsir. Alhamdulillah, malam ini kita masuk ke surat 17 dari segi urutan diturunkan oleh Allah, dan 107 dalam urutan penulisan di dalam mushaf Utsmani. Di dalam, kalau kita lihat dalam Quran, itu urutan 107, sedangkan dari segi urutan turunnya ialah surat ke-17, yaitu surat Al-Ma'un. Ayatnya cuma 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Mari kita lihat arti letter satu-satu dulu. Ara'aita. Al masalah ada istifham untuk bertanya. Adakah, apakah? Ra'aita, engkau lihat, engkau kenal. Adakah engkau kenal? Allazi, orang yang yukadzibu, mendustakan. Arti mendustakan, tidak percaya, mengatakan dusta. Yukadzibu, kadzdzaba yukadzibu, takdziban. Biddin,
kepada agama. Ad-din juga arti balasan, di samping arti agama. Fadzalikal ladzi, fa maka dzalikal ladzi, itulah orang, dzalikal ladzi, itulah orang yang yad'ul yatim, mengasari anak yatim, berlaku kasar terhadap anak yatim. Yad'u, asal arti yad'u mendorong ya, dengan dorongan yang keras. Asal arti. Kemudian memarahi, memukul, mengasari. Ya. Jadi yad'u itu mengasari, bukan hanya menghardik, mengasari anak yatim, apakah secara fisik atau secara lisan, dengan mencerca, mencela, memarahi dan lain-lain. Al-yatim, anak yang meninggal bapaknya, dihitung yatim sejak kecil sampai usia dewasa. Masih dia pandang yatim sampai dia bisa berdikari, bisa mandiri. Wala yahuddu, dan orang yang tidak pernah mendorong orang lain ala ta'amil miskin, untuk memberi bantuan kepada orang miskin. Hadda yahuddu, hatta yahuthu, mendorong, mengajak orang untuk berfikir bagaimana supaya orang-orang miskin ini ada penghasilan, ya, ada pendapatan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin, fa maka, wailun, kecelakaan, atau juga wail, satu lembah di dalam neraka. Wail juga satu lembah nanti di dalam neraka, lembah dalam neraka, wail namanya. Lil musallin, bagi orang yang salat. Lil musallin, bagi orang yang salat. Yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lengah dan lalai dari salat. Lengah dan lalai dari salat. Sahun, an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya dalam ibadah. Mereka memperlihat-lihatkan kepada orang, bukan karena Allah. Yura'un, mereka memperlihat-lihatkan kepada orang. Ra'a yura'i, mura'atan wa riya'an, memperlihat-lihatkan, riya. Wa yamna'un malma'un, dan mereka menghambat. Yamna'una, menghambat. Ma'un, memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Itulah arti secara literal, arti kata dari surat Al-Ma'un ini. Aizai wa hibbai rahimahullah. Sekarang kita artikan secara lengkap. Apakah engkau, wahai Muhammad, sudah mengenal orang yang mendustakan agama? Ini pertanyaan dari Allah kepada Nabi kita, kemudian juga untuk seluruh umat Muhammad. Kalau Allah sudah
mengatakan kepada Nabi kita, berarti juga semua umat Muhammad. Seperti qul huwallahu ahad, katakan oleh wahai Muhammad, Allah itu esa. Itu Allah katakan kepada Nabi kita. Maknanya juga untuk kita. Kita harus mengatakan bahawa Allah itu esa. Kita harus jelaskan kepada orang, beginilah akidah kita, akidah tauhid. Qul huwallahu ahad. Jadi dikatakan kepada Nabi, maksudnya untuk semua pengikut Nabi. Apakah engkau sudah mengenal orang yang tidak yakin kepada agama dan tidak yakin kepada balasan Allah di dunia dan akhirat? Sebuah pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi Allah mencela orang yang akan disebut di depan ini. Terkutuk dia, tercela dia, orang sangat tidak baik. Ia menolak agama, dia menolak kebenaran agama, dia tidak yakin adanya balasan Allah di dunia dan di akhirat. Berarti ini orang parah nih. Kalau sudah ditanya begini oleh Allah, Allah ingin mencela. Dan juga untuk menyatakan aneh sekali tabiat mereka ini. Takjub, aneh sekali tabiat mereka ini. Orang ini menolak kebenaran agama, tidak yakin agama hanya merek, agama hanya adat, hanya agama sebagai kebiasaan yang sudah turun-temurun, tapi bukan keyakinan. Bukan keyakinan dan kepercayaan yang bulat di dalam hati. Orang ini pasti orang tidak baik, menolak agama. Padahal agama itu tuntunan yang mengatur kehidupan manusia supaya manusia ini hidup bahagia, senang, selamat, sentosa, bahagia dunia dan akhirat. Agama. Kalau kita nggak buang agama, membuang tuntunan Allah. Sebab agama itu menuntun kita supaya tetap berada di dalam kebenaran, mendidik kita supaya mengamalkan semua yang diperintahkan oleh Allah, dan mendidik kita supaya meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Agama ini faedahnya sangat nyata. Dengan agama kita selamat, dengan agama kita berada di atas kebenaran, dengan agama kita diridhai oleh Allah, jadi insan yang berbahagia dunia dan akhirat. Ketika orang menolak agama, ini orang ini luar biasa. Sebab agamalah yang mengajarkan orang untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tanpa agama kita akan tersesat. Tanpa agama kita akan keliru dan salah. Agama yang menerangkan begini kamu berbuat, begini yang kamu tidak boleh berbuat. Kalau saya beri contoh, di depan kita ada 3 bungkusan tepung putih dan digiling, 3 bungkus. Yang satu gula dan digiling halus, yang satu garam digiling halus, yang satu rinso. 3. Garam tentu untuk makanan. Kalau kita pakai garam ke dalam kopi atau dalam teh, itu kita telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Begitu juga garam. Apa gula? Gula memang untuk
dimasukkan ke dalam air untuk diminum. Nah, bukan untuk memasak. Walaupun ada orang memasukkan sedikit gula, tapi dia bukan untuk memasak. Sementara rinso bukan untuk memasak, untuk cuci piring. Apa rinso atau apa namanya sabun, jenis-jenis sabun. Kalau sabun dipakai untuk makanan, aneh dan berbahaya. Kalau gula dipakai untuk masak, aneh juga. Garam dipakai untuk kopi, sangat aneh lagi. Beginilah tamsilan agama ini menerangkan sesuatu yang manusia apabila tidak tahu menggunakannya tidak bermanfaat. Hidup ini dah rusak, tidak hanya tidak bermanfaat, rusak, binasa, hancur, berantakan. Maka agama ini satu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang membantahnya, kenapa dia membantah? Apakah tidak yakin? Kenapa dia membantah? Apakah dia tidak yakin? Artinya tidak beriman. Berarti orang ini tidak beriman. Kenapa dia membantah? Apakah tidak cocok dengan seleranya? Tidak sejalan dengan nafsunya? Kenapa dia membantah? Ada dua kemungkinan. Pertama, dia tidak yakin. Yang kedua, tidak sesuai dengan kemauannya. Mana orang yang tidak yakin kepada agama, membantah agama, mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'u litim. Dua orang di sini dikatakan oleh Allah. Pertama, orang yang mengasari anak yatim. Kalau kita tidak bantu orang biasa, itu biasa-biasa aja. Kalau kita mengasari kepada orang-orang yang biasa, juga itu kesalahan, tapi biasa-biasa. Ketika kita bersikap kasar kepada anak yatim, tindakan kita luar biasa. Keburukan kita luar biasa sudah. Sampai pada tingkat tidak yakin kepada agama Allah, tingkat mendustakan agama. Mengasari anak yatim. Apakah dengan memukulnya, menghardiknya, mengambil hartanya, mencegah, memberi manfaat dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya? Bagi wali-wali anak yatim, dan tidak perhatikan kehidupan mereka. Bagi orang-orang yang berada di sekitarnya, tidak mesti wali-walinya. Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Anak yatim adalah manusia yang paling lemah, anak yang butuh kasih sayang dari orang tuanya, tapi nasibnya malang, orang tuanya duluan meninggal dunia sebelum mereka dewasa. Lemah sekali. Kadang-kadang ada harta, tapi tidak bisa dia gunakan karena dipakai oleh walinya atau dijaga oleh walinya. Sudah tidak dapat manfaat dari harta yang ditinggalkan, dikasari, dimarahi, dipukul oleh orang-orang yang tidak berbudi. Orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak yakin adanya balasan Allah dan tidak yakin kepada agama Allah. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak yakin kepada adanya balasan Allah dan tidak yakin kepada agama adalah orang yang tidak pernah berfikir
mencari jalan supaya orang miskin mendapat penghasilan, ada pendapatan. Tidak hanya kita berikan sedikit makanan sekali makan, tapi kita harus berfikir bagaimana supaya orang-orang miskin dan fakir ini ada penghasilan dan pendapatan yang tetap. Ketika kita tidak berfikir, kata Allah, itulah orang yang tidak yakin adanya balasan Allah di dunia dan akhirat. Itulah orang yang menolak agama Allah. Dan ini sekarang ini semakin nampak sifat ini dari manusia. Sebab alasan mereka untuk sendiri juga tidak cukup, keluarga sendiri juga tidak cukup. Mana sempat kita berfikir untuk orang lain. Memang kebutuhan tidak pernah terbatas, enggak pernah cukup, enggak pernah cukup. Kalau memang kita enggak bantu, pasti tidak bisa. Tapi kalau kita mau membantu, meskipun sedikit, bisa. Apalagi ramai-ramai kita buat program, beramai-ramai kita berfikir mencari jalan supaya orang miskin ini ada penghasilan. Sebab akibat dari kelengahan kita tidak mau peduli, tidak punya satu tanggung jawab sosial kepada anak-anak yatim dan orang fakir. Di sini menunjukkan lemahnya solidaritas Islam, lemahnya perhatian kita kepada orang-orang yang berada di sekitar kita sebagai tanggung jawab at-takaful ijtima'i, solidaritas sosial. Sekarang ini kita lihat ya, banyak orang di Pulau Jawa masuk Kristen, karena nggak ada makan. Mereka pakai jilbab, masuk agama Kristen karena mereka butuh makanan. Dikasih Indomie, kasih beras, kasih uang sedikit, mereka tukar keyakinan. Dan banyak juga anak-anak Aceh sekarang masuk Kristen, banyak. Apalagi diberi bantuan, diberi rumah, diberi mobil, bantuan perkawinan dan lain-lain. Seharusnya kita yang buat. Saya sudah pernah buat dulu, saya buat. Cuman ditertawakan oleh orang. Tak ada yang bantu, susah sekali membantu. Alasannya kita tidak cukup. Memang tak pernah cukup, apalagi sekarang enggak pernah cukup. Tapi Allah mengatakan itulah orang yang tidak percaya kepada agama. Itulah orang yang tidak percaya kepada agama. Wala yahuddu 'ala ta'am miskin. Kita perlu program di masjid, di pondok, di daerah, program-program membantu anak yatim dan orang-orang miskin. Dan tidak hanya mengaji, sebab nanti orang yang tidak kita bantu ini dibantu oleh orang-orang lain, kan jadi pengikut, bukan Muslim lagi, jadi pengikut komunis, jadi pengikut Kristen dan lain-lain. Kita tidak sayang kepada agama kita, tidak ghirah, tidak memiliki ghirah terhadap akidah kita sendiri. Fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Padahal sedikit, masing-masing kalau kita buat program sedikit-sedikit ya, cukup. Tak banyak-banyak. Dan ini mudah-mudahan dapat digerakkan. Nanti ada, kalau pengurus masjid baru sudah terbentuk, ini salah satu program yang harus diprioritaskan.
diprioritaskan pembinaan orang miskin dan anak-anak yatim. Kalau enggak, kita masih masuk kategori orang yang mendustakan agama. Jelas sekali Allah. Ara'aita, adakah engkau kenal Nazatul? Kan urung tubi dari Islam. Ketika ia tidak menyayangi anak yatim, tak bantu orang fakir, dia sudah menolak kebenaran agama dan menolak adanya balasan Allah di dalam dunia dan di akhirat. Lalu kemudian Allah sebutkan sifat orang berikutnya. Fawailul lil musallin. Orang yang salat terkutuk, wail, lembah wail di dalam neraka. Allah masukkan orang salat ke situ. Sudah salat dapat neraka. Bagaimana kalau enggak salat? Fawailun, maka kecelakaanlah, neraka wail, lembah wail lil musallin, bagi orang yang salat. Salat yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lengah dari salat. Sahun, lengah dari salat. Lengah maksudnya, pertama, mereka tahu salat ini kewajiban, tapi mereka tidak salat. Betapa banyak orang kita tidak salat. Salat pada hari-hari tertentu, hari Jumat, hari raya, bulan Ramadan. Mereka tahu kewajiban salat, tapi mereka tidak salat. Yang kedua, lengah dari menjaga waktu. Waktu salat sudah jelas, tapi mereka main-main. Mereka menghabiskan waktu untuk pekerjaan yang memang belum selesai, memang enggak pernah selesai. Mana bisa selesai? Karena tidak banyak pekerjaan yang tidak selesai sebelum mati. Orang yang melengahkan waktu salat termasuk orang tidak percaya kepada agama. Orang menolak adanya balasan Allah di dunia dan di akhirat. Bayangkan sekarang kampung kita, kalau kita cek orang salat, terutama subuh, sangat minim, sangat minim. Maka kenalah ayat ini, bukan karena saya, tapi karena Allah sendiri yang mengatakan demikian. Lengah. Kedua, ketika mereka salat, mereka tidak pernah salat dengan benar, asal sudah Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allahu Akbar. Ada yang baca Allah, setelah Allahu Akbar baca Rabbighfirli warhamni. Asal sudah ada. Ada Allahumma lakasumtu tahiyatu, Allahumma lakasumtu wa bika. Asal salat, entah apa-apa. Lengah dalam salat juga tidak pernah memperbaiki cara bacanya dan artinya. Asal sudah berdiri, pokoknya Allah Akbar, sami Allahu liman, assalamualaikum, assalamualaikum, sudah. Apa artinya? Berpuluh-puluh tahun tidak tahu. Ini termasuk tidak yakin kepada agama. Lain kita pelajari, yang tidak mau pelajari salat dengan benar. Kenapa? Tidak yakin kepada agama. Kalau yakin, ini nomor satu nih, nomor satu.
Sahun juga dikatakan di dalam kitab, dalam tafsir, orang yang semenjak berpuluh-puluh tahun hanya satu ayat atau dua ayat yang dia hafal dalam salat, ayat-ayat Qul huwallahu ahad, Qul falaq, lain tidak bisa. Sepatutnya 20 tahun salat sudah ada lah 20 surat. Satu surat setahun. 20 tahun 20 surat. Kali baca ini seperti baca ini. Ini cuman Qul huwallahu ahad. Lam jalid wa lam julad. Bukan lam yalid, lam jalid wa lam julad. Belum kita tanya arti. Belum kita tanya. Sepatutnya sebulan satu surat. Kalau enggak sebulan, setahun. Ini bertahun-tahun tidak bisa kecuali itu. Ada, saya lihat imam di Jakarta dekat rumah saya dulu. Qul ya ayyuhal kafirun. Selama dia salat, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul wallahu ahad. Tidak ada yang lebih. Qul ya ayyuhal kafirun salah, Qul wallahu ahad salah. Kalau ada orang lain jadi imam, marah bukan main. Ini keadaan yang paling memilukan yang kita sayangkan dalam masyarakat Islam. Maaf, dan banyak orang sudah ngaji berpuluh-puluh tahun, waktu kita suruh jadi imam salah total, salah bunyinya, salah lafaznya, salah hurufnya, salah makhrajnya. Aneh sekali ini, paling aneh. Allah mengatakan ini semua orang tidak yakin kepada agama. Masa mereka membiarkan diri bodoh terus berpuluh-puluh tahun? Alladzina hum an salatihim sahun. Ini nomor 3. Nomor 4, alladzina hum yura'un. Orang yang riya, memperlihat-lihatkan salatnya bagus sekali di depan orang, di belakang orang asal-asalan. Bukan karena Allah. Allah tidak terima kecuali ikhlas karena Allah. Inna anzalna 'alaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Quran bil haqq. Bil haqq dengan kebenaran. Maka fa'budillah, maka beribadahlah kamu kepada Allah mukhlishan lahuddin, ikhlas. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas beragama kepada Allah. Hunafa, lurus, tidak berbengkok-bengkok, tidak belok-belok, lurus hunafa. Yuqimus salat, mereka mendirikan salat karena Allah dan lurus, tidak menyimpang dari tuntunan dan ajaran syariat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mereka membayar zakat, salat, bayar zakat, semua karena Allah, karena mengikut peraturan. Wadzalika dinul qayyimah, itulah cara beragama yang benar. Yang paling payah ialah menghilangkan riya. Yura'unan nas, alladzina hum yura'un, payah sekali, payah. Dia tidak bisa dipelajari, dia tidak bisa dengan mendengar-dengar dari orang. Sebab pekerjaan hati ini melalui proses penguatan iman, pemantapan ibadah,
Dan proses menekan hawa nafsu dalam dada, baru dapat keikhlasan. Mana bukti seseorang ikhlas karena Allah? Tanda kita sudah ikhlas kepada Allah di depan manusia, begitu kita salat, di belakang manusia begitu juga. Ketika keramaian kita salat dengan benar, ketika sendirian kita juga salat dengan benar. Itu bukti kita ikhlas karena Allah. Kedua, la yazidu bil madhi. Ibadah kita tidak bertambah dengan sebab dipuji oleh orang. Wala yanqusu bil laumi, dan tidak berkurang karena dicela oleh orang. Tanda kita sudah ikhlas kepada Allah, kalau dipuji orang, ibadah kita tidak bertambah. Kalau dicela oleh orang, diejek oleh orang, disindir oleh orang, tidak berkurang. Inilah, itu caranya. Sebab susah sekali kita membentuk keikhlasan. Cuman tandanya itulah dia. Di belakang orang sama dengan di depan. Ketika dipuji juga begitu, ketika dicela juga begitu. Tidak berubah. Tidak berubah. Kemudian ibadah yang ikhlas, tandanya adalah kita merasakan ketenangan dalam jiwa. Ketika kita salat puas hati, ketika tidak salat kita merasa menderita, merasa ada sesuatu yang belum beres dalam diri kita. Tanda orang tidak sahun dalam salat ialah ketika salat menikmati salat dan merasakan faedah salat. Ketika tidak salat merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri kita. Itu kita sudah dapat keikhlasan dan tidak ria lagi di dalam beribadah. Kemudian yang kelima, ciri orang yang tidak yakin kepada agama dan balasan Allah ialah yamna'un al-ma'un, menghambat, tidak mau beri bantuan walaupun sedikit. Ma'un ini dalam bahasa Arab bantuan ringan-ringan saja, seperti pinjamkan cangkul barang, pinjamkan wali. Ini bahasa Arab, arti ma'un ala-ala murah-murahan lah. Ada orang cangkulnya sebentar dia pecah. Nabi tunggu catok kan? Mana karga? Nabi tunggu orang pinjam parah agak sikit. Lupa lagi duduk. Luar biasa. Tungang batang. Tidak yakin pada balasan Allah. Wa yamna'un al-ma'un, tidak mau memberi bantuan padahal mampu. Ada orang seperti ini. Aneh sekali tabiatnya. Aneh sekali. Ciri-ciri orang yang tidak yakin kepada agama Allah. Ciri-ciri orang yang tidak pernah tahu bahawa di balik semua amalan yang baik ada balasan dari Allah yang tidak terhitung. Semua amal kebaikan di sisi Allah dibalas 10 sampai 700. Kadang-kadang 10 balasannya, kadang-kadang 700. Tapi tidak yakin, tidak tergerak hatinya, tidak pernah tergerak. Jadi dalam sekali makna ayat ini, hendaknya menjadi renungan dalam diri kita semuanya, sehingga kita menyesuaikan diri dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang berat dalam dunia ini. Yang paling berat ketika Allah memasang nafsu dalam diri kita di satu sisi. Di sisi yang lain Allah memberi taklif, memberi kewajiban. Nafsu kita ingin tidur di waktu subuh, taklif Allah suruh bangun. Nafsu kita ingin
Harta jangan berkurang. Nafsu kita. Taklif kewajiban dari Allah sebagai mukallaf harus keluarkan sebagian harta. Harus. Siapa yang bisa melawan nafsunya demi mengharap ridha Allahnya, itulah Allah beri syurga. Balasannya syurga. Dia bisa melawan kebiasaan dan tabiat yang tidak baik demi memenuhi seruan Allah, karena mencari ridha Allah, mengharap cinta Allah, mengharap syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud mata kita ingin memandang keindahan, apalagi wanita yang cantik, pandang lama. Allah mengatakan jangan. Taklif dari Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi orang laki-laki kalau jumpa wanita meminjamkan mata, merendahkan pandangan. Maksud kita ingin lihat. Itu nafsu kita. Sedangkan permintaan Allah, tundukkan mata. Siapa yang bisa menundukkan mata karena memperturut kehendak Allah, itulah harga syurga. Allah bayar. Allah beri syurga karena dia mampu melawan kemauannya demi mengharap balasan Allah Subhanahu. Ini payah sekali, tapi disuruhlah syurga. Harga syurga Allah ganti dengan syurga ketika kita melawan sesuatu yang kita sukai demi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kajian kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.